أشهد أن محمدا رسول الله. Nabi SAW pernah bersabda ya, man qara'a asyra ayatin suratul kahfi. Dalam riwayat, man hafiza asyra ayatin min suratil kahfi. Para ulama berbeda pendapat 10 ayat yang pertama atau yang terakhir, meskipun yang paling rajih itu ayat yang pertama. Gitu ya. Tapi kalau Bapak sudah terlanjur apal di 10 ayat yang terakhir juga nggak apa-apa. Syukur-syukur surat Al-Kahfinya seluruhnya itu Bapak hafal. Kenapa? Cuma 110 ayat, Pak. Paham ya? Dan tidak terlalu panjang dibandingkan surat Al-Baqarah, Al-Kahfi itu nggak ada apa-apanya. Maka Nabi SAW mengatakan usima minat dajjal. Maka akan dijaga oleh Allah dari fitnah dajjal. Dajjal itu lebih tepatnya pertanyaannya siapa, bukan apa. Dajjal itu adalah makhluk Allah yang berwujud manusia, tapi Allah berikan tanda-tanda dia adalah makhluk yang buruk, yang nanti tugasnya memberikan fitnah menjelang hari kiamat. Dajjal sudah ada belum? Sudah. Salah seorang sahabat pernah ketemu Dajjal ketika dia naik kapal, kapalnya kemudian rusak, dia terdampar di sebuah pulau, ada sebuah bangunan, di situ ada manusia dengan penampilan gemuk, gempal, rambutnya keriting, matanya buta sebelah. Buta sebelah. Yang buta itu kemudian seperti anggur kering. Kemudian dia dirantai. Sempat sahabat ini pingin lepas rantainya, tapi entah kenapa dia tidak jadi. Kemudian terjadi dialog. Kamu ini siapa? Ternyata yang dimaksud dalam dialog ini adalah Dajjal. Setelah dia dialog dengan makhluk ini, dia memperbaiki kapalnya, bisa kembali ketemu dengan Nabi. Kemudian Nabi ditanya, siapa sih yang aku temui tadi ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi mengatakan, dia Dajjal. Kalau dia muncul dan aku masih hidup, maka biar aku yang menghadapinya. Yang aku khawatirkan kalau dia nanti muncul setelah aku tidak ada. Maka setiap nabi, kata para ulama, bukan cuma Nabi Muhammad, setiap nabi dan rasul itu Allah berikan tugas untuk memperingatkan manusia terhadap fitnahnya Dajjal. Dajjal ini nanti rantainya lepas. Kemudian akhirnya keliling dunia. Termasuk Perwangsan nanti dilewatin. Paulan, Sanggir itu juga dilewatin. Jadi tenang saja. Saya tidak bicara cuma sini tapi juga gitu ya. Memberikan fitnah. Dia nanti bawa sesuatu yang terkesan baik, terkesan buruk. Kata Nabi kalau ketemu Dajjal, dia ngasih tawaran yang baik jangan diambil. Tapi kalau dia ngasih tawaran yang buruk, maka ambillah. Tapi paling bagusnya kata Nabi kalau dengar Dajjal mau datang ke tempatmu, hindarilah. Dalam hadis yang panjang Nabi memberitahu ada seorang pemuda yang nantang Dajjal. Merasa imannya udah kuat, Dajjal mau datang, wah nanti aku hadapi. Ternyata ya kalah juga dengan Dajjal. Tatkala Dajjal memiliki kemampuan untuk menghidupkan ayah si pemuda ini, akhirnya kemudian si pemuda ini kalah, bahkan bisa dibunuh oleh Dajjal. Dajjal itu nanti matinya di tangan Nabi Isa. Nabi Isa Allah turunkan dari langit, kemudian membunuh Dajjal. Salah satu tugas Nabi Isa menjelang hari kiamat itu pertama, menegaskan saya bukan Tuhan. Saya tidak pernah disalib. Saya tidak pernah makan babi dan nanti endingnya dia membunuh Dajjal. Jadi bukan kita, Pak. Yang bisa membunuh Dajjal nanti adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia Allah titipkan tugas untuk memberikan fitnah. Kenapa seperti itu? Ya terserah Allah, Pak. Allah maunya gitu. Dan hikmahnya adalah agar kita itu menjaga keimanan kita dan jangan pernah merasa kita itu paling hebat sampai-sampai Nabi mengatakan kalau dengar Dajjal mau datang hindarilah, hindari. Bukan karena takut kepada makhluk Allah, tapi karena memang melaksanakan perintah Nabi sekuat-kuatnya kita nggak bakalan bisa, karena yang bisa kelasnya kayak Nabi nanti yang bisa membunuh yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan yang sahih Dajjal itu belum keluar. Nanti keluar dia keliling dunia dan menjelang hari kiamat waktu di dunia itu tidak seperti waktu biasa. Kadang-kadang bisa terlalu cepat, kadang-kadang bisa lambat. Bahkan isyarat dari Nabi di mana tanda hari kiamat itu bumi
perputaran waktunya lebih cepat, ternyata bumi kita ini sudah, Pak. Bumi kita ini konon 0,4 detik lebih cepat rotasinya. Sampai sekarang para ilmuwan tidak tahu sebabnya. Tapi kalau kita bagi orang beriman, membenarkan sabda Nabi, berarti memang suatu saat nanti, di mana ketika menjelang hari kiamat, bumi itu akan waktunya tidak normal. Bisa lebih lama, bisa lebih cepat. Salah seorang sahabat kemudian tanya, kalau nanti lebih cepat, waktu sholatnya gimana ya Rasulullah? Nabi mengatakan kira-kira saja. Kira-kira saja. Makanya tadi, bagi orang yang bisa baca jam matahari itu beruntung nanti kalau masih hidup menjelang hari kiamat. Posisi matahari seperti ini, sholat duhur. Seperti masa hati. Nggak bisa pakai patokan jam digital. Jam digitalnya masih jam 11.00, tapi ternyata udah gelap. Nah, makanya beruntunglah bagi orang yang berilmu, yang tahu tentang masalah hukum sholat. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan Bapak, dia makhluk yang Allah punya kehendak seperti itu, dan kita diperintahkan oleh Allah maupun Nabi untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Makanya berulang-ulang salah satu doa dalam sholat kita minta perlindungan wa min fitnatil masihid Dajjal, dari fitnahnya al-masih ad-Dajjal. Masih itu artinya apa? Masaha, menyentuh. Juga bisa bermakna berjalan, karena dia nanti berjalan cepat ke seluruh permukaan bumi. 2 daerah saja yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Makkah dan Madinah, karena terlalu banyak malaikat yang menjaga. Setiap kali Dajjal mau masuk digadah oleh para malaikat, sehingga dia gagal untuk masuk ke kota Madinah dan Mekah. Inilah yang menyebabkan para ulama ingin tinggal di Mekah dan Madinah. Biar apa? Kalau nanti Dajjal keluar, mereka aman karena dijaga oleh para malaikat. Jadi niatkan, moga-moga kita nanti bisa meninggal di Mekah dan Madinah. Jangan niatkan meninggal di Terowangsan ya. Demikian ya, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.